Ya, ini adalah pengantar kita bahwa ingat serangan setan itu adalah secara besar-besaran, ya, baik kepada individu maupun kepada organisasi, dan setiap organisasi semuanya kalah. Sekarang kita lanjut kepada gambar Sakaria pasal 6. Ayo Ana. Oh, itu Kenapa saya harus memulai dengan ini? Supaya saudara bisa memahami Sakaria pasal 6 secara mudah. Karena nanti Sakaria pasal 6 ini kalau saudara bicara sama Wako Texas, mereka akan mengatakan bahwa organisasi Wako Texas yang telah didirikan oleh Victor Utep itu akan jalan terus sampai pintu kasih yang tertutup. Padahal tidaklah demikian. Dengan berbekal pertanyaan nomor 4 tadi, akhirnya kita bisa pahami bahwa setiap organisasi akan dikalahkan. Kalau begitu, kapan ini dikalahkannya organisasi yang dibentuk oleh Victor Utep? Apakah baru nanti di pintu kasihan tertutup bagi sidang? Ya, kalau dia sampai di pintu kasihan tertutup bagi sidang, lalu berganti kepada kerajaan Daud, maka itu bukannya kalah. Memang itu tugasnya udah selesai. Kalau dikatakan Gunung Karmel baru layu di sana, itu bukan layunya karena jeratnya setan, karena tugasnya udah selesai. Ya. Kalau begitu petunjuknya Victor Utep tadi tidak tergenapi dong kalau begitu. Kalau memang benar-benar sampai di ujung. Kalau gitu Victor Utep ini layak untuk kita katakan nabi yang tidak bisa diyakini kebenaran kata-katanya. Padahal petunjuknya Victor Utep tadi itu tegas. Itu sebagai kunci jawaban terhadap peristiwa tahun 1962. Ya, mari kita lihat gambar ini. Ya. Jadi ingat saudara, kalau kita bicara Sakaria pasal 6, ingat tentang pertanyaan nomor 4 tadi. Jangan terbuai dengan pikiran-pikiran orang-orang Wako Texas yang mengatakan pasangan kuda ini mana? Pasangan kuda ini berhenti di tengah jalan. Nggak ada, katanya dia. Ya, saudara lihat. Wako Texas sama sekali tidak pernah mempercayai tentang adanya pembubaran tahun 1962. Dia tahu bahwa itu ada pembubaran tahun 1962. Tapi dia tidak pernah mau mengakui bahwa organisasi itu, Wako Texas, itu pernah berpindah kedudukannya kepada gereja Presbyterian. Dia tidak pernah mau ngakuin itu. Ya, saudara-saudara lihat, saudara-saudara bisa pahami gambar ini. Ini adalah 4 pasangan kuda. Kuda yang pertama adalah 508, di antara 508 538. Ya. Ini kuda merah, kuda putih, ya 1798 sampai 1844. Ini masih dalam kondisi yang putih. Terus habis itu baru kuda, ini kuda yang kedua ya, 538 sampai 1798. Ini kuda hitam ya kalau nggak salah. Kuda putih adalah 1798 sampai 1844. Terus baru adalah yang terakhir ini adalah di antara 1890 sampai 1930. Ini adalah pasangan kuda. Rutef memulai dari sebenarnya ini 1930 harusnya. Pasangan kuda ini ada 2 kepemimpinan sidang. Ya, 1935 sebenarnya. Ini ada 2 kepemimpinan, yaitu satunya General Conference, yang satunya adalah Wako Texas. Pada saat di awalnya, memang pergerakannya adalah dipercayakan lambang ini adalah kepada organisasi. Kita kalau berpegang kepada nubuatannya dan penjelasan Victor Utep memang benar, ini dilambangkan kepada organisasi. Tapi di dalam perkembangannya, ya, karena ini organisasi nanti dibubarkan, sedangkan lambang Sakaria pasal 6 ini, dia harus lanjut terus sampai pintu kasih yang berakhir. Maka lambang kepada organisasi ini mau tidak mau harus kita ubah. Mari kita coba lihat kepada bukunya. Ana boleh lanjut kepada bukunya. Memang kalau saudara baca di dalam buku pasangan kuda Daud dan pasangan kuda Teji, Sakaria pasal 6, ya, paradoks dari Sakaria pasal 6, saudara tidak akan menemukan adanya ramalan Victor Utep tentang pembubaran tahun 1962. Victor Utep tidak pernah mengatakan itu. Karena Victor Utep mempunyai keyakinan bahwa pekerjaan itu akan sampai di ujung. Ya.
Victor Hutef diberikan pengetahuan oleh Tuhan, ya, pengetahuan yang terbatas saat itu, dia organisasi yang dia bentuk itu akan berlanjut sampai dengan pintu kasih yang tertutup bagi sidang. Ya, ini sama dengan tentang Yoel 2 kalau nggak salah, yaitu tentang Gunung Karmel akan layu sampai di pintu kasih yang tertutup bagi sidang. Jadi pemahaman Victor Hutef di dalam Gunung Karmel dan pemahaman Victor Hutef dalam pasangan kuda sama, ya, yaitu bahwa pekerjaan itu akan selesai sampai pintu kasih yang tertutup bagi sidang. Jadi itulah yang dipegang oleh grupnya Waco Texas. Mari kita baca. Ana boleh kita baca yang warna kuning-kuning aja. Ini yang kita langsung ambil adalah pasangan kuda Teji dan kuda Dauk. Ya, kuda Teji dan kuda Dauk ini adalah dua pasang yang mewakili gereja Advent dan satunya mewakili Waco. Awalnya ini kita harus akui bahwa ini adalah melambangkan Waco Texas. Ya, kita terus. Adanya pasangan-pasangan kuda yang tidak sama terpasang pada kereta yang keempat itu masing-masing menarik ke arah yang berlainan daripada sesamanya. Bukan saja menunjukkan adanya suatu kepemimpinan rangkap di dalam sidang Laodikia, tapi juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang satu bertentangan dengan kepemimpinan yang lainnya, baik dalam tabiat maupun tujuan. Karena keadaan ini merupakan sesuatu yang aneh, maka orang yang bijaksana akan memikirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang bijaksana akan memikirkannya dengan sebaik-baiknya. Firman Allah telah membicarakannya dan karena simbol itu menggambarkan dengan tepat persaingan itu yang sedang berlaku di depan mata kita, maka mereka akan bergabung pada kebenaran itu dengan gigihnya. Ya. Ini kita baca sekilas saja karena memang di dalam buku ini Victor Hutef sama sekali tidak menjelaskan ada peristiwa tahun 1960. Tapi yang kita baca paragraf ini menunjukkan ada dua pasangan kuda. Ya, kita cuma pahami saja dari lambang Sakarya pasal 6 dari buku ini. Tapi pengembangan pemahamannya mau nggak mau kita harus sesuaikan dengan kebenaran yang berkembang. Ya, dengan peristiwa apa yang kita saksikan dari hari ke hari. Oke, lanjut. Setiap orang yang memiliki pengetahuan Injil yang kuat akan mengetahui bahwa Allah tidak mungkin dapat menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini bersama-sama dengan suatu kepemimpinan sidang yang tidak terkasihan, miskin, sengsara, buta, dan bertelanjang. Ya, dan yang lebih parah lagi yaitu orang-orang yang bahkan tidak mengetahui keadaannya sendiri. Jadi dia udah miskin, buta, dan telanjang, tapi dia nggak tahu. Ya, orang-orang yang sedang memaafkan berbagai kejahatan yang merajalela di mana-mana adalah bukan umat Allah yang sejati. Mereka adalah lalang, yaitu benih dari si jahat itu. Ya, ini perlu kita pahami bahwa kita harus paham. Ya, dia bilang setiap orang yang memiliki pengetahuan Injil yang kuat akan mengetahui bahwa Allah tidak mungkin dapat menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini bersama-sama dengan suatu kepemimpinan sidang yang tidak terkasihan, sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak pernah bekerja bersama-sama dengan pelanggar hukum. Ya. Jadi sekali lagi kita coba baca. Setiap orang yang memiliki pengetahuan Injil yang kuat akan mengetahui bahwa Allah tidak mungkin dapat bekerja sama dengan orang-orang yang melanggar hukum. Kira-kira demikian kalau kita mau simpulkan. Ingat itu rumus. Ya, rumusnya bahwa Allah tidak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaannya bersama-sama dengan pelanggar. Orang-orang yang telah menolak kebenaran itu tidak mungkin Tuhan bisa bekerja sama. Oke, lanjut. Itu pegangannya ya, saudara. Karena nanti kita akan bahas di tahun 1962 organisasi dibubarkan, Waco Texas dijual. Itu selalu ditempati oleh gereja Presbyterian. Sedangkan gereja Presbyterian adalah periode sebelum sidang Laodikia. Ya, Presbyterian itu gereja siapa ya? Juru utusannya ya? Aku lupa. Ya. John Knox, John Wesley, siapa ya? Nah, organisasi gereja Presbyterian itu adalah organisasi yang sudah meninggal, yang tidak mengikuti kebenaran yang berkembang.
Atau dengan kata lain dia organisasi yang sudah menolak kabaran Tuhan atau pelanggar hukum. Ya, maka tidak akan mungkin Tuhan bekerja sama dengan gereja Presbyterian dari tahun 1962 sampai 1991 karena organisasi dibeli kembali sama Waco Texas tahun 1991. Jadi tidak akan mungkin tahun antara 62 sampai tahun 91 ya. 62 sampai 91 tidak mungkin Tuhan membiarkan pergerakannya bekerja sama-sama dengan organisasi yang telah melanggar hukum, yang menolak pekabaran. Ya, gereja Presbyterian adalah gereja yang sudah gugur, sudah roboh Babel. Tidak akan mungkin Tuhan mau bekerja sama. Kalau mereka tetap mempertahankan bahwa lambang Sakaria pasal 6 itu harus tetap berada di Waco Texas. Karena mereka baru muncul kembali tahun 91. Maka itu yang harus kita tanyakan kepada mereka dari tahun 62 sampai tahun 91. Kalau saudara mau mengatakan bahwa lambang Sakaria pasal 6 ini tetap harus tergenapi di Waco Texas, maka tahun 62 sampai tahun 91 artinya Tuhan pernah bekerja sama dengan organisasi atau gereja yang telah melanggar hukum. Ya, gereja yang telah menolak kabaran yang berkembang. Apakah mungkin? Secara rumus kata-kata yang barusan kita baca itu tidak akan mungkin. Kita lanjut. Ana boleh ke bawah lagi. Nah ini dia, kita baca lagi. Karena kereta itu ditarik oleh kedua pasangan itu, masing-masing menarik ke arah yang bertentangan satu dengan yang lain. Maka jelaslah bahwa keduanya tidak mungkin menang tanpa memecahkannya menjadi dua. Nah ya, jadi sehingga dengan demikian membiarkannya binasa dan tidak berguna. Jadi katanya dia yang satunya tidak akan menang selama masih ada yang satunya. Ya, kita ulangi. Karena kereta itu ditarik oleh kedua pasangan kuda itu, masing-masing menarik ke arah yang berbeda, maka jelas bahwa kedua-duanya tidak akan mungkin menang. Kedua-duanya tidak akan mungkin menang. Jadi satunya narik ke kiri, satunya narik ke kanan. Tanpa memecah salah satunya. Jadi kalau salah satunya dipecah, kira-kira dengan leluasa pasangan yang satunya menarik kereta itu dan menang. Tidak ada lagi yang menghalangi dia untuk mengganggu dia, untuk membawanya ke sesuai arah yang dituju. Kita baca dulu. Ya. Katanya, maka jelaslah bahwa keduanya tidak mungkin menang tanpa memecahkannya menjadi dua. Sehingga dengan demikian membiarkannya binasa dan tidak berguna. Oleh sebab itu, maka pasangan yang satu atau yang lainnya harus dipotong buang dari kereta itu. Nah, jadi supaya dia bisa berjalan, ya membawa dengan sesuai tujuannya, ya, maka harus salah satunya dipotong buang. Ya. Dan dari kenyataan bahwa yang berwarna teji itu, ya pasangan kuda yang kuat itu adalah kuda-kuda yang akan berjalan ke sana kemari ke seluruh bumi, sedangkan yang berwarna daun tetap tinggal di Mesir. Menunjukkan bahwa hanya pasangan kuda teji itulah yang akan menguasai kereta itu, lalu membawanya dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, ya, oke. Jadi seperti yang tadi kita bahas, kalau memang tahun 62 itu dibubarkan sesuai lambang tarik-menarik secara hukum fisika atau hukum apalah namanya, ya. Kalau sebuah dua gaya saling tarik-menarik itu salah satunya dipotong, maka otomatis dengan leluasa dia akan lari ke arah yang sesuai dengan tujuan yang pasangan satunya. Tidak ada lagi yang menghalang-halangi dia. Ya, itu secara logika ilmu fisika. Dengan demikian juga yang dijelaskan oleh Victor Ruteff. Dia bilang, oleh sebab itu maka pasangan yang satu atau yang lainnya harus dipotong buang kalau untuk mereka bisa jalan sesuai dengan tujuan. Dan kenyataan tahun 1962, walaupun Victor Ruteff katakan bahwa itu nubuatan ini akan tergenapi sampai di pintu kasih yang tertutup, maka kalau memang ternyata tahun 62 dibubarkan, orang Davidian semuanya harus sportif. Kalau seandainya memang lambang itu harus ke Waco Texas, maka harus kita akui bahwa lambang Sakaria pasal 6 sudah membuktikan bahwa Tuhan sepenuhnya kalah tahun 62. Kalau memang lambangnya harus Waco Texas. Kalau Waco Texas lambangnya mau tidak mau tahun 62 dengan dibubarkannya organisasi harus sudah diakui 100% setan menang.
Tidak ada lagi yang bisa membawa kereta itu kembali lagi menuju berkeliling seluruh bumi. Karena nggak ada pasangan kuda yang membawa, sesuai lambang Sakarya pasal 6 ini. Jadi kata-kata grupnya Waco Texas mengatakan bahwa pasangan kuda ini harus tetap Waco Texas, ya harus dia jawab dulu apakah iya Tuhan dari tahun 62 sampai tahun 91 organisasinya mereka berdiri kembali. Pernahkah Tuhan mempercayakan pekerjaan bekerja sama dengan gereja yang telah menolak pekabaran, yaitu gereja yang sudah diramalkan dengan wahyu, malaikat wahyu. Malaikat yang kedua yaitu sudah rubuh Babel. Adakah petunjuk yang menunjukkan bahwa Tuhan bekerja sama dengan gereja yang sudah rubuh? Tidak ada petunjuk itu. Terus adakah juga petunjuk yang mengatakan bahwa lambang dari kuda ini harus berpindah dari organisasi kepada pergerakan yang lain? Tidak ada juga petunjuk. Lalu bagaimana? Nah, ya kan, sama-sama nggak ada petunjuk nih. Kalau begitu, apakah organisasi pergerakan Tuhan ini benar-benar sudah kalah? Kenyataannya tidak. Kalau memang sudah kalah, maka tidak akan ada lagi tuh cerita tentang pengumpulan 144.000. Tidak ada lagi kita sekarang belajar ini. Sudah benar-benar kalah. Dan dunia setan benar-benar sudah menguasai dunia ini. Harusnya sudah selesai, tapi kenyataannya kita sampai hari ini masih bisa bergerak. Kalau begitu, mau tidak mau kita harus menjawab dengan jawaban yang kedua tadi. Itu apa? Lambang Waco Texas itu mau tidak mau harus berubah. Yang tadinya lambang organisasi pasangan kuda itu dilambangkan kepada Texas atau ke organisasi Indian, maka mau tidak mau kita harus ubah itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang kita saksikan dari hari ke hari, itu harus berubah kepada pergerakan pada mereka yang kecil-kecil, ya. Dengan berpindah kepada mereka yang kecil-kecil, maka Tuhan tetap mempunyai pasangan kuda yang menarik, sehingga kereta kuda ini tidak bisa dengan leluasa dibawa oleh pasangan kuda yang satunya untuk tetap berada di Mesir. Jadi Tuhan tetap mempunyai pasangan kudanya untuk mempertahankan perjuangan mengalahkan setan. Itu yang bisa kita pahami dari kebenaran yang berkembang. Ya, itu yang harus kita teruskan pemahamannya adalah seperti itu. Kalau tidak, kalau kita tetap mau ikut tunduk sama pemahamannya mereka yang bahwa tahun 91 tetap ke Waco Texas, maka dia harus bisa menjawab, ada nggak dari tahun 62 sampai tahun 91 Tuhan bekerja sama dengan gereja yang sudah rubuh. Dalam sejarah perjalanan umat Allah dari Adam dan Hawa, belum pernah Tuhan bekerja dengan setan, bersatu dengan setan dalam mewujudkan tujuan pekerjaannya. Belum pernah dalam sejarah. Tuhan hanya kepada si Ayub itu hanya mengizinkan untuk mencobai, tapi Tuhan tidak bekerja sama dengan Ayub. Oke, lanjut Ana. Memang apa yang saya sebutkan ini tidak akan saudara temukan di dalam tulisan. Mau tidak mau kita harus mengikuti kebenaran yang sesuai dari apa yang kita saksikan dari hari ke hari. Modal kita tadi menyimpulkan demikian adalah pertanyaan nomor 4. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan nomor 4, jujur saya juga nggak berani membuat penyimpulan seperti itu. Pengungkapan amaran paradoks ini juga memperlihatkan bahwa Allah mengawasi Injil dan menghantarkannya kepada terang tepat pada saat umatnya perlu mengetahui jalan mana yang harus ditempuh. Dan sekarang setelah menemukan jalan itu, marilah kita seperti yang diperbuat para rasul dahulu, menunggu di dalam sidang sama-sama dengan pekabaran itu sampai kelak diberitahu. Keluarlah kamu dari sana, berjalanlah ke sana kemari ke seluruh bumi. Setelah melaksanakan bagian kita sedemikian ini, maka hal kita akan dikatakan raja-raja dari bala tentara melarikan diri dengan cepatnya, dan perempuan itu yang menunggu di rumah membagi-bagikan barang jarahan. Sungguh pun engkau telah berbaring di antara belanga-belanga, namun engkau kelak akan jadi seperti sayap burung dara yang bersalut perak dan bulu-bulunya yang bersalutkan emas yang kekuning-kuningan. Sebab itu sementara pasangan kuda itu kini mempersiapkan diri untuk pergi ke sana kemari ke seluruh bumi, pasangan kuda Daud terus berusaha untuk menendang keluar
kuda-kuda teji dari kereta dan untuk tetap mempertahankannya di negeri. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca petunjuk Victor Utef ini, benar-benar saya juga melihat bahwa petunjuk Victor Utef ini kalau kita baca begini saja, memang benar sekali bahwa lambang dari Sakaria pasal 6 ini akan berada di Waco, Texas sampai dengan pintu kasihan tertutup bagi sidang. Ya, kalau kita baca ini saja. Kalau kita tidak mau menyaksikan kenyataan dari apa yang kita saksikan dari hari ke hari, seakan-akan memang harus tetap berada di Waco, Texas. Karena sesuai dengan kata-kata ini, ya. Di atas tadi kita lihat, kita harus tunggu saja sampai ada panggilan. Seakan-akan benar-benar kan? Ya kan kita lihat di atas itu. Maka kita harus tunggu sampai ada panggilan. Raja-raja dari bala tentara melarikan diri dengan cepatnya. Keluarlah dari sana, berjalanlah ke sana kemari ke seluruh bumi. Jadi artinya sampai di pekerjaan untuk pengumpulan buah-buah kedua kalau kita baca ini saja. Jadi nggak heran lah kalau grupnya Waco, Texas tidak terima bahwa lambang Sakaria pasal 6 ini harus berpindah dari Waco, Texas kepada kelompok yang kecil-kecil. Dia nggak terima. Tapi dia harus jawab dulu pertanyaan kita tadi. Kita nggak ada masalah kalau kita harus tetap bergantung ikut kembali kepada organisasi tahun 91, kita nggak ada masalah. Tapi jawab dulu bahwa peristiwa tahun 1962 itu ya pernah membuat Tuhan bekerja sama dengan gereja yang sudah dikatakan gugur, sudah rubuh Babel. Itu tidak pernah ada. Ya. Oke, lanjut. Sebab itu sementara pasangan kuda, oke, udah ya. Nah, ini ya. Dalam pengukuhan berikutnya mengenai fakta nubuatan yang jelas menggemparkan ini, roh nubuat mengatakan sebagai berikut. Saya sangat sedih apabila saya pikirkan keadaan kita sebagai suatu umat sidang telah berbalik daripada mengikuti Kristus, pemimpinnya, dan sedang terus-menerus mundur menuju Mesir. Tapi hanya sedikit yang merasa dalam bahaya dan tercengang karena kebutuhan mereka akan kuasa rohani. Coba boleh anak ke bawah lagi, Anak. Ya, ini tentang kelompok kecil ini adalah Davidian. Kira-kira hanya itu yang bisa kita dapatkan dari buku. Nah, benar kan? Yang kita dapatkan dari Victor Utef hanya itu. Jadi kalau kita hanya mau berhenti dari apa yang dipahami oleh Victor Utef, tidak mau lagi beranjak pengetahuannya lebih lanjut lagi, maka kita benar akan bergantung sama seperti grupnya Waco, Texas. Percaya bahwa organisasi itu akan kembali lagi ke Waco, Texas. Maka nggak heran lah ya, setelah Waco, Texas berdiri lagi tahun 91, banyak orang-orang Davidian yang tadinya tersebar kemana-mana gabung kepada organisasi Waco, Texas. Ya, karena kesakralan tempat Waco, Texas inilah yang jadi daya tarik mereka jualan. Ya, semoga kita tidak juga ikut-ikutan mendewa-dewakan sebuah tempat. Ya, oke, kira-kira demikian. Ya, Cok, tanya dulu, Cok. ya silakan. Kalau gitu ada statement yang mengatakan Mount Carmel itu layu, itu tahun berapa, Cok ya? Layunya tahun 1962. Oh ya, oke, benar. Jadi kita harus pegang semua petunjuk yang kita saksikan dari hari ke hari. Kita tidak disalahkan untuk mengikuti kebenaran dari apa yang kita saksikan dari hari ke hari. Karena apa? Karena nabinya kalau kita nungguin, nabinya udah meninggal. Dia nanti baru bangkit di tahun 2027. Baru apa kita mau tanya di sana? Kita tidak akan mungkin dapat jawaban di sana. Kita sendiri dibantai. Jadi kita harus bisa jawab bahwa apa yang diramalkan Victor Utef itu tidak mungkin harga mati. Ingat, ini adalah peraturan pelaksanaan. Jadi apa yang Victor Utef yakini bahwa pekerjaan itu akan sampai di pintu kasihan bagi sidang, maka dengan dibubarkannya tahun 1962 oleh Nyonya Utef, maka mau tidak mau semua petunjuk-petunjuk tunjuk Victor Utef mau tidak mau harus kita sesuaikan kembali seluruh. Oke, bermodalkan apa itu? Kita bermodalkan kepada buku tanya jawab nomor 4 tadi, bahwa setiap organisasi itu dikalahkan oleh setan. Victor Utef, dia tidak memahami
Ya, sama halnya kayak Nyonya White, dia tidak mempunyai pemahaman tentang adanya kerajaan yang akan berdiri atau adanya pembersihan di dalam sidang. Jadi jangan kita tetap bergantung kepada apa yang disampaikan oleh Nabi apabila Nabinya itu tidak mempunyai pemahaman yang lebih luas. Ya, maka untuk lebih lanjut kita baca yang berikutnya. Ana, Tulisan Testimonies volume 5 ini berlakunya buat sidang atau buat kita untuk kelompok Davidian, kecil ya? ya. Oke. Tapi hanya sedikit yang merasa dalam bahaya tercengang karena kebutuhan mereka akan puasa rohani. Ya, Testimonies volume 5 ini meramalkan tentang pergerakan Davidian, Pak. Pergerakan Ya. Davidian yang dimulai dari Victor Utef. Tapi terkait dengan tahun 1962 itu Victor Utef memang benar-benar dia tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk hal tersebut. Dia hanya dibekali untuk menulis petunjuk-petunjuk. Yang pertama ada di dalam buku Gedung Putih bahwa akan ada pukulan yang mematikan. Terus yang kedua tadi tanya jawab nomor 4. Victor Utef sudah membekali kepada kita hati-hati karena sebentar lagi ada pergerakan ini juga akan dikalahkan. Tapi pemahaman secara pergerakan, ya, Victor Utef punyanya adalah yang seperti yang barusan kita baca dari Sakaria pasal 3, pasal 4, pasal 6. Ana lanjut Ana ke poin yang keempat, Ana. Ya. Nah, di dalam cerita ini sekarang kita coba lihat ada nggak sih petunjuk, boleh nggak sih kalau misalkan sesuatu petunjuk Victor Utef itu, ya, seseorang juru kabar itu pemahamannya bisa berubah? Apakah pemahamannya seseorang juru kabar Allah itu memang harga mati, pemahamannya dia memang demikian, maka harus tetap begitu? Mari kita baca di sini. Jadi coba kita lihat, kita kira-kira boleh nggak kalau kita rubah pengertiannya? Kita lihat. Tetapi Anda mungkin bertanya, tidakkah pendapat ini bertentangan terhadap kepercayaan kita yang terdahulu? Saya akui memang begitu. Tetapi akan kita terus berjalan dengan apa yang kita telah percayai, ataukah oleh apa yang firman Tuhan katakan? Nah, ya, jadi ditanya tuh, apakah kita mau hanya terus sama dengan yang kita percayai, atau dengan apa yang firman Tuhan katakan? Maka untuk tujuan apakah semua nubuatan itu jika kita tidak akan menaruh perhatian kepadanya? Nah, lalu untuk apa kalau Tuhan memang tidak mau berubah pengertiannya? Ya. Tujuan apa sebuah nubuatan disampaikan kalau memang kita hanya mau pegang kepada yang itu-itu aja pengetahuan? Dan mengapakah semua ini kini dibukakan lalu dibawakan ke hadapan perhatian kita jika ini bukan masanya di mana dalam mana Allah akan menyatakan kuasanya dan akan menyelesaikan semua perkara ini? Nah, lalu untuk apa dibawakan kepada kita? Kita terus. Hendaklah diingat bahwa kita bukanlah yang pertama dan satu-satunya umat yang sudah akan merubah cara berpikir kita. Kita bukanlah yang pertama dan satu-satunya umat yang menemukan bahwa rencana-rencana Allah adalah bertentangan terhadap rencana-rencana kita. Ya. Musa juga menemukan bahwa rencananya untuk melepaskan Bani Israel dari perhambaan Mesir adalah bukan rencana Allah. Sama seperti rencana Allah bagi rute perjalanan yang akan ditempuh mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian adalah bukan rencana mereka. Ya, itu Musa. Rasul-rasul juga demikian. Percaya bahwa Kristus akan mendirikan kerajaannya pada kedatangannya yang pertama. Namun mereka juga harus merubah kepercayaan mereka. Lagi pula oleh karena orang Ibrani yang dari budak telah dijadikan Allah raja-raja, telah dijanjikan bahwa kerajaan mereka akan berdiri kekal untuk selama-lamanya. Mereka betul-betul terkejut sewaktu yaitu runtuh. Maka masih banyak lagi, masih terdapat berbagai kejutan lain sepanjang sejarah sampai kepada hari ini. Ya, jadi artinya sampai kepada hari ini ya sampai kepada generasinya Victor Utef. Jadi jangan kira bahwa di dalam generasi Victor Utef ini sudah tidak ada lagi kejutan-kejutan. Jadi sepenuhnya apa yang disampaikan Victor Utef ya udah itu aja yang kita terima. Ternyata tidak, sama seperti di zamannya Musa, di zamannya rasul-rasul, ya di zamannya orang-orang Israel yang dari budak-budak, ya semua kejutan-kejutan yang Tuhan punya itu benar-benar tidak diduga oleh para juru kabarnya. Coba saudara bayangkan kalau Musa tahu bahwa akan ada harus mutar-mutar 40 tahun. Musa mungkin udah ngasih tahu saudara, nanti kita kalau disuruh belok ke kanan,
kita belok ke kiri aja ya. Soalnya ke kanan itu nanti 40 tahun. Saya udah tahu itu. Kita lewat kiri aja. Kan tidak ada kita baca cerita Musa seperti itu. Musa sendiri juga tidak menduga. Ya, untungnya apa? Bedanya Musa dengan kita. Untungnya orang Israel, waktu Tuhan memutar 40 tahun, walaupun Musa tidak sampai di tanah Kanaan, bangsa Israel masih dipimpin oleh Musa. Ya, walaupun Musa itu sendiri nggak nyadar, tidak paham tentang perubahan rencana Allah di luar dugaannya dia, tapi Musa masih punya kesempatan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tetap tenang karena pemimpinnya masih ada. Nah, bedanya kita, pada saat rencananya Victor Utep itu bertentangan dengan yang kita saksikan dari hari ke hari, Victor Utep tidak bisa lagi membantu menuntun kita sebagaimana Musa. Lalu kalau nggak Victor Utep tidak bisa menuntun kita sebagaimana Musa, lalu siapa? Ya diri kita sendiri yang menuntun. Kita nggak bisa terus-menerus bertahan dengan pemahaman yang sudah kita punya sebelumnya. Kalau memang tidak ada manfaatnya, seperti tadi kita baca di atas, untuk apa disampaikan? Kan tadi Victor Utep kan kasih pertanyaan di atas. Kalau memang tidak ada manfaatnya, untuk apa dibukakan kepada kita? Ya, jadi kejutan-kejutan seperti ini jangan disangka akan berhenti cuma disampai di orang-orang Israel. Sampai hari ini juga masih ada katanya Victor Utep. Nah ini grupnya Waco Texas nggak mau terima. Dia kira harus tetap seperti itu saja. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti mereka ya. Oke lanjut. Para pelopor gereja Advent mengharapkan Tuhan datang segera sesudah 144.000. Ya, para pelopor gereja Advent mengharapkan Tuhan datang segera sesudah 144.000 bertobat menggabungkan diri dengan sidang. Ya, dan berharap hidup menyaksikan kedatangannya. Sungguh pun keanggotaan sidang sudah berjumlah beberapa kali lipat 144.000, para pelopor itu sudah mati dan Tuhan masih akan datang. Jadi masalahnya adalah bukan apakah kita mau merubah pikiran kita atau tidak, melainkan apakah kita harus berubah pikiran. Ya, nah ini dia. Beberapa tahun yang lalu kepada kita diceritakan bahwa para pekerja akan tercengang oleh alat-alat sederhana yang akan digunakan. Nah ini Testimonies to Minister 300. Ya, ini udah diramalkan itu bahwa Tuhan akan menggunakan orang-orang yang sederhana, ya orang-orang yang pekerja-pekerjanya akan tercengang katanya. Oke, mungkin kita nggak usah baca lebih lanjut ya. Ini sudah pernah kita bahas, cuman saya karena ada permintaan untuk bahas karya pasal 6, akhirnya saya bahas. Oke, ya kita lanjut. Nah ini kita lihat di sini. Ya, dia bilang oleh karena itu jika kita gagal merubah pikiran kita bagi pikiran Tuhan, maka harapan apa tersedia bagi kita untuk kelak dapat diterangi suatu serta pantas bagi kekekalan. Jadi jangan ngotot karena perjalanan pekerjaan ini adalah punya Tuhan, bukan perjalanannya bukan manusia. Kalau perjalanan ini adalah perjalanan organisasi Waco Texas silakan. Tapi perjalanan pekerjaan ini adalah pekerjaannya Tuhan, maka mau tidak mau kita harus ikuti yang Tuhan punya. Ya, kalau saudara tetap lewat Waco Texas terus-terusan, maka lambang petunjuk dari Sakarya pertanyaan nomor 4 tadi mau dikemanain? Ya, tidak akan ada gunanya itu tuh Victor Utep menyampaikan yang tadi. Ya, oke? Maka tidak akan menjadi pukulan yang mematikan lambang dari tahun 1962 itu. Kalau memang benar-benar tidak ada dampak apa-apa, tetap saja pekerjaan lewat Waco Texas seperti sedia kala. Jadi pukulan mematikan tahun 62 mana yang mematikannya? Ya, oke, lanjut. Oke, kita nggak usah baca catatan ya. Mana Bu lanjutan? Ini udah cukup Ana. Yang seperti yang aku tadi jelaskan. Ya. Bedanya antara Israel dan kita.
Israel bangsa Musanya masih hidup, dan kita Victor Utev sudah meninggal, jadi nggak bisa kita mau gantung kepada Victor Utev. Kalau orang Israel bisa gantung kepada Musa dahulu. Itu aja mereka yang bisa gantung kepada Musa aja yang masuk ke Kanaan cuma 2 orang. Sedangkan kita benar-benar sudah nggak ada Victor Utevnya. Jadi kira-kira betapa selektifnya Tuhan lebih berat yang dilakukan kepada kita. Oke, Ana lanjut Ana. Nah ini ya, ini petunjuk yang Victor Utev juga sampaikan kepada kita. Lihat, ya. Kita semua bergerak berdasarkan petunjuk. Ya. Kita benar-benar mempunyai kesimpulan harus didasarkan ada dasar petunjuk, ya, bukan hasil buah pikiran kita. Ini ada khotbah Victor Utev di dalam Amaran Sekarang jilid 2 nomor 45. Apakah kekristenan itu? Siapakah yang dapat berpegang kepadanya? Siapakah yang dapat lepas daripadanya? Nah, di dalam penjelasan Victor Utev katakan, ini kebenaran yang nyata itu ialah, ya, ini kebenaran yang nyata itu ini, bahwa jika sejarah akan diperpanjang, dan jika kita harus tetap tinggal dalam jalan kekristenan yang benar, di mana terang itu bercahaya. Ya, jadi kalau kita jalan sejarah ini masih terus ya berkembang, diperpanjang, ya kita harus tetap tinggal dalam kekristenan. Jika kita juga harus tetap berada di dalam kekristenan, maksudnya Tuhan tidak mempunyai jalan yang lain, ya, di mana terang itu bercahaya, maka semua orang harus berbuat sesuai dengan terhadap pekerjaan melayani orang yang susah yang sangat dilalaikan ini. Ya. Maka semua orang harus berbuat sesuatu terhadap pekerjaan melayani orang susah yang sangat dilalaikan ini. Ya. Saudara paham orang susah yang sangat dilalaikan ini? Ya. Ingat, calon-calon 144.000 itu adalah lambangnya adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang diabaikan. Itu adalah calon-calon 144.000. Jadi maksud dari kata-kata Victor Utev ini walaupun tidak jawab ke sana, saudara bisa akan menyimpulkan demikian. Karena pekerjaan calon 144.000 itu hanya mengumpulkan orang-orang yang penganggur-penganggur di pasar. Atau dengan kata lain, orang-orang yang dilalaikan, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Karena ia itu tidak akan terselesaikan dari satu tempat yang terpusat. Ya. Nah, ini kita lihat nih kata-kata ini. Jadi pada saat sisa sejarah ini yang diperpanjang, ya, dalam sisa waktu yang paling terakhir ini, karena ia itu tidak akan terselesaikan dari satu tempat yang terpusat. Jadi Tuhan menyelesaikan pekerjaan ini tidak lagi di satu tempat yang terpusat, melainkan harus dilokalisasi di daerah dan di negara di mana saja pekabaran dari hal jam itu berakar dan mengeluarkan buah. Jadi kalau ada di Australia, tetap aja di Australia. Nggak usah lah orang dari Australia itu lari-lari ke Amerika, ke Texas. Atau yang ada di Jerman ya di Jerman aja. Atau yang ada di Jakarta ya di Jakarta aja. Kerjaan Tuhan akan terselesaikan di tempat di mana saja kebenaran itu bisa berakar dan mengeluarkan. Kemudian Raja akan mengetahui kepada mereka yang berada pada sebelah kanan itu, marilah, hai kamu yang berkati Tuhan, warisilah kerajaan yang telah dipersiapkan bagimu semenjak dari awal kejadian dunia. Jadi inilah langkah yang paling terakhir, pekerjaan yang paling terakhir ya ini. Karena setelah itu Raja itu akan menyambut, ya. Karena pada aku lapar. Nah, ini adalah semua lambang tentang Tuhan menyelesaikan pekerjaan. Oke, bawa Ana. Terus Ana. Sungguh pun demikian kewajiban kita adalah bukan saja mematuhi anjuran ini. Nah, jadi kita harus mematuhi anjuran ini. Melainkan juga semua yang telah ditetapkan ilham di hadapan kita. Semua itu harus menjadi sebagian daripada diri kita. Seperti halnya makanan yang kita makan. Jika kita hendak menikmati semua janji Allah dan hendak menjadi waris kerajaan yang kekal itu, inilah segi yang cerah daripada gambaran itu. Tetapi dengan sedih dan ada juga segi gelapnya. Gambarannya
latar depan ialah kepala suku yang bernama Lot. Sifat mementingkan diri dalam pilihannya bagi diri sendiri, seluruh tanah yang subur dari dataran itu, lalu meninggalkan lereng-lereng yang gundul bagi pamannya Ibrahim yang lebih tua. Ternyata tidak memberikan kepadanya hasil yang diharapkan. Ya, nah ini gara-gara kita melakukan hal yang seperti ini kita adalah lambang yang sama. Ya, jadi hasilnya tidak diharapkan. Walaupun ia telah menjadi makmur untuk sementara waktu, namun pada waktu ia pada akhirnya lolos dari kota Sodom, ia telah keluar sebagai orang yang termiskin dari semua yang miskin. Nah, ini contoh tentang bagaimana sebuah rencana itu tidak terlaksana seperti rencana kita. Ya. Firaun juga demikian katanya. Firaun juga tidak merencanakan bahwa dia bilang ini, Firaun itu mencari mengejar orang-orang Israel, tapi pada akhirnya dialah yang ditelan oleh Laut Merah. Ya, ini diceritakan tentang orang-orang yang gagal. Ya. Diceritakan tentang orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran yang berkembang. Ya. Ini Firaun, terus apalagi nanti ada ke bawahnya, ya, Ahab, raja Israel. Ya, ini juga karena nipu Nabot, terus dia akhirnya juga mati di ujung pedang. Orang-orang yang telah mencampakkan 3 pemuda Ibrani itu ke dalam dapur api yang menyala-nyala, dia sendiri yang mati. Haman telah mendirikan tiang gantungan untuk menggantungkan Mordekai, dia sendiri yang digantung. Ya, maka Herodes akan dimakan oleh cacing dan seterusnya. Yudas ini juga, ya, kita sudah sama-sama baca, Yudas pada akhirnya dia sendiri yang mati. Ya. Ini adalah lambang-lambang orang yang tidak mau mengikuti kebenaran yang berkembang. Ya. Jadi orang-orang itu mempunyai rencana-rencana, semuanya gagal. Semua contoh dan teladan yang luar biasa ini hanya menyentuh lembaran suratan dari sejarah saja. Masih ada beribu-ribu contoh lainnya yang dapat dipertambahkan. Belum terhitung teladan-teladan yang tidak tercatat sepanjang permulaan sejarah dunia. Demikianlah di bawah ungkapan cahaya lampu sorot, kebenaran surga yang besar telah dikemukakan secara tersendiri dengan jelas. 2 jalan bagi pembuat perjalanan, yaitu jalan yang palsu, yang megah dan luas, dan jalan yang sempit. Ya, jalan yang benar dan tidak megah dan lurus dan sempit. Kira-kira demikian. Ya. Kira-kira itu udah ya, bawahnya kan udah Kita lanjut Ada yang mau komentar? Lanjut Nah, ini juga semua adalah andalan-andalan untuk kita bisa memahami rencana pikiran Tuhan. Ya, karena Tuhan itu tidak pernah sesuai dengan seperti yang tadi kita baca, Musa tuh nggak pernah tahu bahwa ada perubahan-perubahan di dalam rencana Allah. Tidak menyangka, rasul-rasul juga nggak nyangka, Israel nggak nyangka, ya, rata-rata semuanya adalah tidak ada yang bisa menyangka, menebak perjalanan rencana Allah. Pertanyaan nomor 33. Nah, ini kita bisa lanjutkan. Nah, di dalam pertanyaan 33 ini ada orang bertanya kepada Victor Utef. Victor Utef, di dalam buku Tongkat Gembala, saudara katakan sama seperti yang dikatakan Nyonya White, bahwa yang sisa dari perempuan yang akan diserang oleh naga itu, ya, itu adalah 144.000. Tapi kenapa di dalam buku Simbolikot, ya, itu Victor Utef katakan yang sisa itu adalah buah-buah kedua. Mana yang benar nih? Ya, kira-kira begitu. Ya, nah, jawaban Victor Utef ini bisa menjadi pegangan kepada kita bahwa ternyata Victor Utef itu mempunyai pemahaman yang diberikan kepadanya. Itu tidak serta-merta secara lengkap diberikan. Tuhan memberikannya tahap demi tahap. Jadi karena tahap demi tahap, maka mau tidak mau kita itu harus selalu waspada dan selalu open mind atau terbuka pikiran kita. Kita tidak boleh berhenti belajarnya. Kita harus terus-menerus rajin mengikuti kebenaran yang berkembang. Harus rajin baca seperti yang tadi kita bahas. Ya, kita lihat nih. Dan karena mereka itu masih tetap hidup, nah ini ya. Jadi Victor Utef jawab,
Dan karena mereka itu masih tetap hidup setelah pembantaian orang-orang yang tidak setia di tengah-tengahnya, maka oleh sebab itu mereka adalah orang-orang yang tersisa, yaitu yang masih tertinggal. Dengan tanda logika yang sama, adalah sama tak dapat dibantah bahwa karena wanita dari Wahyu pasal 12 itu melambangkan sidang sampai akhir sejarah dunia, maka buah-buah kedua dari benihnya, yaitu orang-orang yang masih hidup setelah kebinasaan orang jahat di seluruh dunia, juga tergolong suatu umat yang sisa. Jadi kalau gitu nggak usah jadi masalah gitu kata Victor Utek. Ya, tapi bagi kita yang baca otomatis jadi masalah karena di sini dia bilang yang sisa itu adalah 144.000, tapi di sana Victor Utek bilang yang sisa adalah buah-buah kedua. Ya, ini kalau Victor Uteknya masih hidup, saya enak kita bisa nanya. Tapi kalau kita sekarang benar-benar tidak ada Victor Utek, mau nggak mau, ya kita yang harus berkembang pikiran kita. Kita nggak boleh berhenti mengatakan yang sisa itu adalah 144.000. Mau tidak mau, kita harus mengikuti kebenaran yang berkembang. Mari kita baca terus. Satu-satunya titik perbedaan di antara keduanya ialah bahwa sewaktu yang satu di dalam tongkat gembala jilid 2 itu dibuat, tongkat belum memiliki terang tambahan yang kemudian mengilhami yang satunya yang terdapat di dalam simbolik kode itu. Ya, nah jawaban ini sebagai satu pegangan kepada kita semua untuk kita terapkan kepada semua tulisan-tulisan Victor Utek. Jadi kalau kita melihat ada tulisan Victor Utek di sini ngomongnya begini, di sana ngomongnya berbeda, kita harus pahami seperti yang dijelaskan oleh Victor Utek di sini. Yaitu itu menunjukkan bahwa Victor Utek pada saat penulisan bukunya tidak mempunyai terang yang sama. Ya, jadi kadangkala dia menulis di dalam buku yang ini terangnya masih begini, di dalam penulisan buku yang lain bisa saja terangnya lebih jauh, lebih berkembang, sehingga kadangkala pengertiannya jadi berbeda. Nah, Wako Texas dia alergi dengan yang namanya berkembang. Jadi kalau Victor Utek ini dia masih hidup saat ini, maka terhadap permasalahan-permasalahan seperti Wako Texas, apakah Sakarya pasal 6 itu masih akan tetap dipercayakan kepada organisasi Wako Texas, walaupun sempat beralih kepada gereja Presbyterian, Victor Utek tidak akan mungkin menjawab seperti mereka. Wako Texas ini. Victor Utek akan menjawab bahwa iya, waktu saya nulis itu, buku Sakarya pasal 6, itu pemahaman saya belum seluas seperti keadaan kondisi yang telah berkembang saat ini. Dia akan jawab seperti itu. Jadi kita nggak usah sempit gitu loh membaca tulisan Victor Utek itu jangan dipandang secara sempit. Ya, sama halnya kayak time setting juga demikian. Orang Wako Texas sangat menjunjung tinggi tanya jawab nomor 14. Padahal di nomor 15-nya dimungkinkan untuk mengetahui katanya dia. Ya, kalau memang dipandang perlu, maka orang-orang akan dikasih tahu tentang hari dan jam itu. Nah, Wako Texas cuma berhenti ditanya jawab nomor 14. Nomor 15-nya diabaikan. Kenapa? Karena dia punya kepentingan. Ya, dia mau mempertahankan pengetahuan yang terbatas yang dia punya. Dia nggak mau mengikuti kebenaran yang berkembang. Padahal kalau kita ikuti rumus dari pertanyaan nomor 33 ini, ya, sesuai petunjuk Victor Utek di sini, maka kita harus pahami, oh kalau gitu Victor Utek waktu tulis nomor 14, dia pemahamannya tidak seluas waktu dia menjawab di nama pertanyaan nomor 15. Dan juga di dalam Victor Utek menuangkan gambar di dalam upacara bayangan. Kalau kita mau coba memahami seperti yang disampaikan oleh Victor, itu jadi masalahnya jadi simple, nggak sesulit seperti orang-orang ini. Gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang sebenarnya simple jadi berat sama gara-gara orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan ini. Ya, orang-orang ini pada dasarnya sebenarnya haus untuk dipuji-puji, minta dihormati. Ya, dia makanya jualannya Wako Texas, tanah yang sakral. Oke, terus ke bawah, nah. Habis ya kayaknya. Oke. Sekarang 7 apa ya?
Ya. Nah, ini dia. Ini semua petunjuk, coba lihat. Tuhan memang sengaja biarkan itu, ya. Mari kita baca. Jadi Tuhan membiarkan untuk ada peluang untuk orang itu ragu. Oleh karena Allah telah memberikan banyak bukti untuk percaya, Ia tidak akan pernah menghilangkan semua maaf untuk mereka yang tidak percaya. Semua orang yang mencari gantungan-gantungan untuk menggantungkan keraguan mereka akan menemukannya. Dan mereka akan menolak, menerima, dan menuruti firman Allah sebelum semua keberatan sudah dihilangkan dan tidak ada lagi kesempatan untuk ragu-ragu. Tidak akan pernah datang kepada terang. Ya, rasa curiga dan seterusnya kita sudah baca ya. Poinnya mirip. Oke, anak ke bawah, anak. Intinya seperti itu. Jika orang-orang ini tidak merendahkan hati mereka di hadapan Allah, jika mereka menampung berbagai usulan setan, maka keraguan-raguan dan ketidaksetiaan akan menguasai jiwa dan mereka akan melihat segala-galanya dalam suatu terang yang palsu. Untuk menggantungkan keraguannya, akan selalu menemukan kesempatan apa saja yang timbul dalam mengungkapkan kebenaran, mengkritik apa saja yang timbul dalam pengungkapan kebenaran. Ya, dalam hal apa? Pengungkapan kebenaran, bukan kebenaran yang lalu. Jadi artinya dalam kebenaran yang berkembang. Di dalam kebenaran yang berkembang ini setan selalu membiarkan Tuhan selalu membiarkan adanya lubang untuk tempat orang bergantung, menggantungkan keraguannya. Ini dalam hal pengungkapan kebenaran. Jadi kita ini yang mengikuti kebenaran berkembang, sedangkan mereka nggak mau kebenaran berkembang. Mereka berhenti, ya, dalam pengungkapan kebenaran dan mengkritik pekerjaan dan kedudukan orang lain. Mengkritik setiap cabang pekerjaan di mana mereka sendiri tidak ikut serta. Coba lanjut, Nana. Setan memiliki kemampuan untuk menganjurkan keraguan-raguan. Nah, jadi yang punya pikiran ragu-ragu ini siapa? Ya, yang mengilhami adalah setan. Untuk menciptakan sanggahan-sanggahan terhadap kesaksian yang tegas yang dikirimkan Allah. Ya, Allah tidak berencana untuk menyingkirkan segala kesempatan untuk tidak percaya. Ia memberikan bukti yang harus diselidiki. Nah, itu harus diselidiki, tapi mereka nggak mau nyelidiki. Ya, dengan pikiran yang rendah dan dengan roh suka belajar. Maka semua orang harus mengambil keputusan dari bobot kenyataan. Adanya sejumlah kecil persoalan yang tidak dapat menjelaskan bagi pikiran yang terbatas. Jadi ini orang aneh gitu loh, grup-grupnya waktu Texasnya saya bingung gitu ya. Mereka junjung tinggi sebuah tulisan yang sudah lama, yang nggak berkembang gitu. Padahal Victor Huta sudah kasih petunjuk-petunjuk yang tadi kita sudah baca, bahwa Musa saja bisa berubah. Terus pertanyaan nomor 4, ya, terus habis itu lambang dari pukulan yang mematikan. Nah, lalu naroknya di mana pukulan yang mematikan itu di dalam lambang Sakaria pasal 6 itu? Kalau memang rencananya sedemikian mulus, nggak ada satu penghalang-penghalang. Kan mereka berpikirnya bahwa Gunung Karmel akan layunya baru sampai di ujung. Nah, terus lambang pukulan mematikan itu mau ditaruh di mana kalau memang sama sekali tidak mengganggu perjalanan rencana awal tadi. Kalau gitu apa gunanya disampaikan tentang pukulan mematikan itu, peringatan itu, nggak ada gunanya. Toh nggak ganggu kok, ya kan? Kok bisa dikatakan pukulan yang mematikan kalau memang nggak mengganggu? Kalau memang rencananya tetap seperti rencana semula, ngapain disampaikan ada pukulan mematikan itu? Terus kenapa juga dibilang pukulan mematikan? Ya bilang aja pukulan kecil-kecil lah. Ya. Kalau sampai dibilang mematikan kayak orang KO, kalau petinju itu kan KO, kalah. Ya. Oke, lanjut ya. Banyak orang yang tidak mau menerima Kristus sampai seluruh rahasia dari rencana keselamatan menjadi jelas kepada mereka. Nah ini, mereka maunya tuh tunggu sampai tergenapi dulu semuanya, baru nanti iya deh saya terima. Ya, bahwa ternyata waktu Texas Tuhan tidak lagi percayakan pekerjaan ke sana. Allah tidak pernah akan membuang setiap kesempatan untuk jadi bimbang. Ia memberikan bukti yang cukup di atas mana kita telah mengalaskan iman kita. Jadi Tuhan sudah kasih bukti yang cukup, cuman kitanya aja yang sombong. Jadi kalau ini tidak diterima, maka pikiran kita akan dibiarkan berada kegelapan. Dibiarin sama Tuhan. Ya, semua orang yang mencari cantolan untuk menggantungkan keraguan mereka akan menemukannya. Ya. Oke, selesai ya. Udah ya, habis ya, Nah. Oke, yang berikutnya, Ana,
Yang berikutnya nanti mungkin kita baca minggu depan ya. 2 minggu lagi. Luar biasa, ini cuman kita belajar tentang Sakarya pasal 6. Ada yang mau komentar, saudara? Ini sebagai pengantar saudara untuk mau membaca sendiri nanti yang berikutnya, Ana. Ke-8, Ana. Nah, ini pelajaran dari pengalaman murid-murid. Ya. Ini nanti kita akan bahas 2 minggu lagi. Oke. Ada yang mau komentar? Kalau tidak ada, mari kita tunduk berdoa bersama-sama. Kita untuk tutup sama.